Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Nah, jadi hari ini kita akan bahas nih tentang Partai Umat yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah nih. Nah, Jawa Tengah itu mengajak partai pengusung dan relawan Anies Baswedan kurangi dominasi merah di Jawa Tengah. Iya, iya. Bagaimana kemudian cara-cara mereka, bagaimana kemudian aksi-aksi mereka untuk mengurangi dominasi merah di Jawa Tengah, dalam hal ini PDIP pastinya. Ya, bagaimana kemudian cara-cara mereka untuk mengurangi dominasi Banteng di sana, karena seperti yang kita ketahui bahwasannya Jawa Tengah itu dari dulu katanya adalah kawasan atau area Banteng atau kandang Banteng di Jawa Tengah. Mampukah kemudian Partai Umat mengajak para relawan Anies Baswedan sekaligus para pengusung Anies Baswedan mengurangi dominasi Banteng di Jawa Tengah? Mampukah kemudian Anies Baswedan menang di Jawa Tengah mengalahkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Karena beberapa akhir belakangan ini itu survei-survei itu bagian Anies Baswedan terus meningkat di area Jawa Tengah. Apakah kemudian ini menjadi alasan? Apakah kemudian ini menjadi hal yang patut untuk ditakuti oleh PDIP sebab Jawa Tengah digadang-gadang bakalan diambil oleh Pak Anies Baswedan. Apalagi para relawan Anies Baswedan itu sudah masuk di pelosok-pelosok Jawa Tengah. Mampukah kemudian Pak Anies menang di Jawa Tengah? Coba kita ulas di sini. Partai Umat Karanganyar, Jawa Tengah itu mengajak partai pengusung Anies Baswedan untuk bersama-sama mengurangi dominasi Partai Merah menjadi merah putih, bahkan menjadi dominasi putih katanya. Nah, hal tersebut disampaikan pengurus DPD Partai Umat Karanganyar, yakni Yusuf Suparno dalam acara Halal Bil Halal, temu relawan dan simpatisan Anies Baswedan yang bertajuk Dari Kita Oleh Kita untuk Indonesia Raya di gedung IPHI Kebakramat itu minggu kemarin kawan-kawan. Nah, disampaikannya Pak Yusuf Suparno ini kehadiran Partai Umat tidak ingin mengganggu konstituen partai pengusung Anies Baswedan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS itu. Dia menerangkan Partai Umat memiliki visi misi yang jelas, yaitu melawan kesaliman dan menegakkan keadilan. Iya. Menarik sekali juga, karena ketika kita lihat bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Partai Umat ini untuk menghilangkan dominasi merah di Jawa Tengah itu juga menarik sekali kawan-kawan. Bagaimana tidak, kemarin ketika kemudian saya bertemu beberapa relawan dari Pak Anies Baswedan, ternyata sebagian banyak di kalangan mereka itu berasal dari Partai Umat. Nah, ini yang kemudian sebenarnya menjadi ancaman juga. Tidak sekedar menjadi ancaman buat Prabowo Ganjar, tetapi juga menjadi ancaman buat PAN. Bagaimana tidak? Partai Umat itu hasil pecahan dari PAN itu. Partai Umat, Pak Amin Rais itu kan berasal dari PAN kemarin. Kemudian mengambil beberapa konstituennya untuk bergabung dan membentuk Partai Umat. Nah, ini yang kemudian sebenarnya menjadi ancaman nyata buat PAN itu. Nah, kemudian Partai Amanat Nasional itu, PAN, juga sebenarnya khawatir karena beberapa konstituennya, beberapa relawannya itu sebenarnya menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Namun PAN juga kan beberapa akhir belakangan ini itu seolah-olah ingin mendukung Pak Ganjar itu. Namun dari pihak PAN sebenarnya Pak Sulhan ini sebenarnya juga masih Zulkifli Hasan ini sebenarnya juga masih ada sedikit perasaan keraguan-raguan itu, karena jangan sampai Pak Erlangga Hartarto juga ingin itu. Nah, ketika Pak Erlangga Hartarto ingin masuk sebagai capres, otomatis Pak Zulkifli Hasan bisa nebeng menjadi cawapresnya itu kan. Jadi PAN saat ini sebenarnya masih sangat dilema melihat situasi yang ada sekarang ini. Bagaimana juga PAN sekarang terpecah. Pada awalnya kan terpecah dari PAN, keluar Pak siapa tadi yang membentuk Partai Umat,
Pak Amin Rais yang membentuk Partai Umat, belum lagi konstituen PAN yang arus bawah menginginkan Anies Baswedan. Itu sebenarnya masalah besar yang dialami oleh PAN dalam diri PAN, kawan-kawan. Nah, kita kembali ke Partai Umat ini. Belum lama ini Partai Umat juga membuat satu gebrakan bahwasanya mereka menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden itu. Mendeklarasikan Pak Anies untuk menjadi presiden. Dan Partai Umat ini dengan secara seriusnya untuk memenangkan Pak Anies, Partai Umat ini juga keluar dan mensosialisasikan Pak Anies di bagian Jawa Tengah. Inilah yang kemudian menjadi kekuatan besar Pak Anies yang sebenarnya tidak terlihat oleh banyak orang itu. Ya, termasuk sebenarnya survei-survei. Kekuatan relawan Pak Anies yang saat ini sedang mensosialisasikan Pak Anies masuk ke desa-desa itu sebenarnya tidak terkena oleh survei-survei. Makanya ini juga bisa menjadi kekuatannya Pak Anies, hal yang mengejutkan dari Pak Anies di hari pencoblosan nanti. Nah, Pak Yusuf menjelaskan pernyataan pihak merah yang menyebutkan bahwa kemenangan nasional tergantung di Jawa, kemenangan di Jawa tergantung di Jawa Tengah, kemenangan di Jawa Tengah tergantung di Surakarta, maka Surakarta menjadi barometer politik nasional itu. Nah, kali ini Pak Yusuf dari Partai Umat itu meminta rekan-rekannya untuk fokus di Surakarta untuk memenangkan Pak Anies di bagian daerah itu. Karena ketika Pak Anies menang di Surakarta, maka otomatis akan menang di Jawa Tengah itu. Maka kemungkinan besar, bukan otomatis, kemungkinan besar akan menang di Jawa Tengah. Dan jika Jawa Tengah dimenangkan, maka kemungkinan besar wilayah nasional pun dimenangkan itu. Jadi saya pikir Jawa Tengah ini adalah arena pertarungan yang sebenarnya sangat-sangat menarik untuk kita ikuti, untuk kita pelajari, untuk kita analisa, untuk kita telaah lebih jauh bahwasanya Jawa Tengah ini sebenarnya spot yang sangat indah, perebutan spot yang sangat indah yang dilakukan oleh beberapa capres ke depannya, baik itu capres-capres yang saat ini elektabilitasnya rendah maupun elektabilitas yang tinggi. Pasti semuanya mengarahkan kekuatannya untuk fokus memenangkan Jawa Tengah itu. Nah, sehingga Partai Umat fokus bergerak di Surakarta. Mereka sudah bergerak melalui 3 kelompok, yakni kelompok Eksis, kemudian kelompok Ekspore, dan berikutnya kelompok Hijrah. Mereka berharap semoga bisa direalisasikan mengubah dominasi merah menjadi merah putih. Itu dan akhirnya jadi dominasi putih katanya. Nah, inilah yang kemudian saya pikir menarik juga untuk kita nantikan langkah-langkah apa yang bakalan diambil oleh Partai Umat ke depannya untuk memenangkan Pak Anies Baswedan di Surakarta, di Jawa Tengah pastinya. Nah, menarik sekali ketika kemudian kita bahas masalah pendukung Pak Anies, karena beberapa akhir pekan ini, khususnya 3 hari belakangan ini, karena saya tidak upload video, makanya saya keliling-keliling juga ketemu para relawan, baik relawannya Pak Anies, relawannya Pak Prabowo, relawannya Pak Ganjar, karena kebanyakan juga teman bermain di sana. Jadi saya pikir alangkah enaknya ketika kita juga ikut nimbrung, dan saya pikir dari informasi-informasi mereka yang seolah untuk menjadi video seperti ini. Jadi saya pikir ini yang menjadi sesuatu yang bagus untuk kita ikuti, kawan-kawan, untuk kita telaah lebih jauh. Nah, kita kembali lagi di sini, kawan-kawan. Mampukah kemudian Partai Umat memenangkan Pak Anies di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta? Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu masalah ini, kawan-kawan ya. Dan terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.